5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 4 pada kurikulum Merdeka di bab 2 tentang hak dan kewajiban. Nah, video ini adalah bagian yang pertama adik-adik. Kita akan membahas tentang hak. Nah, untuk video yang kedua kita juga akan membahas tentang kewajiban. Mari adik-adik kita bahas bersama-sama. Adik-adik yang hebat, apakah kalian tahu apa itu hak dan apa itu kewajiban? Nah, hak adalah sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Jadi adik-adik mempunyai hak, mempunyai sesuatu yang harus diterima oleh seseorang, oleh diri kita kalau kita sudah melakukan kewajiban kita. Lalu apa yang dimaksud dengan kewajiban? Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk memperoleh hak tadi. Nah adik-adik, kewajiban kalian misalnya sebagai peserta didik harus belajar. Nah, hak kalian apa? Misalnya mendapatkan nilai. Jadi kita harus melakukan kewajiban kita terlebih dahulu, baru kita akan mendapatkan hak kita. Adik-adik, hak dan kewajiban itu ada di rumah, di sekolah, bahkan di masyarakat. Nah, kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang hak. Ya, hak kalian sebagai anak di rumah, hak kalian sebagai peserta didik di sekolah, apa saja yang harus kalian peroleh sebagai anak dan sebagai siswa atau peserta didik. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah tentang hak anak-anak di rumah. Perhatikan gambar berikut ini. Budi, Nanda, dan Reva berkumpul di taman belakang rumah Nanda. Mereka sedang belajar bersama untuk mengerjakan pekerjaan rumah mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Setelah belajar bersama, mereka saling bercerita tentang kasih sayang yang didapatkan dari orang tua. Orang tua mereka sangat sayang kepada mereka. Mereka selalu memperhatikan hak anak-anaknya. Oleh karena itu, Budi, Nanda, dan Reva sangat menghormati dan menyayangi kedua orang tuanya. Nah, adik-adik yang hebat, sebagai anak kalian memiliki hak atau sesuatu yang harus kalian peroleh di rumah kalian masing-masing. Setiap anak mempunyai hak. Hak tadi adalah sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Nah, apa saja contoh hak anak yang ada di rumah? Yang pertama, hak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. Jadi adik-adik berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua kalian dan berhak mendapatkan perlindungan loh dari orang tua kalian. Lalu kalian juga berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan pakaian ya. Jadi kalau misalnya baju kalian sudah rusak, sudah sobek, kalian berhak untuk mendapatkan pakaian dari orang tua kalian ya. Orang tua kalian akan membelikan pakaian untuk kalian. Lalu apalagi hak anak di rumah? Berikutnya adalah hak mendapatkan makanan dan uang jajan. Nah adik-adik ya, kalian itu berhak di rumah itu dipelihara oleh orang tua kalian. Misalnya mendapatkan makanan, untuk sekolah mungkin dibawakan bekal ya, diberi uang jajan atau uang saku, itu adalah hak kalian. Lalu mendapatkan pendidikan dan kesehatan. Nah ini adalah yang kalian peroleh. Jadi mendapatkan pendidikan ya, harus disekolahkan dan mendapatkan kesehatan. Lalu apalagi nih haknya? Nah, hak untuk bermain. Kalian boleh bermain adik-adik, itu hak kalian ya.
Yang harus kalian peroleh, kalian diberi waktu untuk bermain. Tetapi bermainnya juga harus tahu waktu atau tahu aturan. Berikutnya adalah hak untuk didengar pendapatnya. Jadi kalian juga boleh berpendapat di keluarga kalian, dan orang lain atau keluarga kalian juga berhak mendengarkan pendapat kalian. Nah, itu tadi hak kalian di rumah. Lalu hak kalian di sekolah apa saja? Yuk kita lihat di sini. Apa saja sih hak di sekolah kita ya? Budi, Nanda, dan Reva bersekolah di SD Sukamaju. Sekolah mereka itu bersih, sekolah mereka juga aman. Mereka bisa belajar dengan tenang. Apabila belum paham, mereka bertanya kepada Bu Ika, guru mereka. Bu Ika ini menjawab pertanyaan mereka dengan senang hati. Halaman sekolah Budi, Nanda, dan Reva itu sangat luas. Saat istirahat, mereka bermain dengan teman-teman yang lain di halaman sekolah dengan senang dan nyaman. Selain mempunyai hak di rumah, Budi, Nanda, dan Reva juga mempunyai hak di sekolahnya. Nah, apa hak adik-adik ketika berada di sekolah ya? Nah, ini adalah contoh hak anak atau hak kita ya, kalau anak-anak ya berada di sekolah. Yang pertama, kalian itu berhak untuk mendapatkan pelajaran di sekolah. Jadi ketika kalian di sekolah, kalian memperoleh pelajaran dari Bapak Ibu guru. Lalu kalian juga berhak untuk bertanya kepada guru ya. Guru pasti akan menjawab pertanyaan kalian. Tidak ada guru yang muridnya bertanya akan marah-marah ya. Karena ini adalah hak kalian bertanya kepada guru. Contoh berikutnya adalah hak mendapatkan suasana belajar yang tenang dan aman adik-adik. Jadi kalian berhak mendapatkan suasana kelas yang tenang, suasana sekolah yang aman. Lalu kalian juga berhak menjadi anggota perpustakaan di sekolah kalian. Contoh berikutnya, kalian berhak mendapatkan nilai. Kalau kalian sudah mengerjakan tugas, itu berarti kewajiban kalian. Kalian juga berhak mendapatkan nilai dari guru kalian. Kalian juga berhak untuk meminjam buku nih adik-adik di perpustakaan. Lalu hak kalian di sekolah adalah hak bermain saat jam istirahat. Jadi ketika jam istirahat kalian boleh bermain. Lalu berikutnya ada hak mendapatkan sarana belajar seperti buku, meja, dan kursi yang baik ketika berada di sekolah. Nah, itu tadi adalah hak anak-anak di rumah maupun di sekolah. Nah, untuk kewajiban kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi sekarang adik-adik sudah tahu ya apa hak-hak kalian ya, apa yang harus kalian peroleh baik di rumah maupun di sekolah. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.